Ya, Bapak Ibu, mari kita sambut dengan meriah Royal Crown Star Director Bapak Vito Harilis. Halo, selamat malam. Ya, terima kasih untuk host kita yang luar biasa, Pak Calvin. Salam hebat luar biasa. Ya, Bapak Ibu senang sekali malam hari ini kita bisa jumpa semua ya di webinar pada tahun 2022. Ini kesempatan pertama saya berbicara ya di awal tahun. Jadi senang sekali bisa bertemu dengan Anda lagi. Saya doakan Anda semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, di sini kalau misalnya Anda melihat bahwa kita sekarang nih udah mau habis bulan Januari, setuju ya? Sekarang sudah tanggal 26, nggak sangka ya begitu cepat ya. Berarti kalau kita ambil kalender itu 26 per 365 atau 1 per 12. Maksudnya satu bulan sudah kita lewati dari 12 bulan ke depan di tahun 2022 ini. Ayo, pada kemarin akhir tahun, saya yakin di akhir tahun ataupun di awal tahun, 31 Desember atau 1 Januari, saya yakin pasti Anda sudah membuat suatu resolusi-resolusi apa yang mau dicapai pada tahun 2022 ini. Nah, coba Anda lihat, selama 26 hari ini, apakah Anda sudah berada di jalur yang tepat nggak? Anda sudah berada di jalur yang betul nggak? Untuk Anda bisa mencapai resolusi-resolusi Anda. Atau jangan-jangan nanti sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi pergantian tahun itu cuma seperti ya udah pergantian tahun seperti biasa aja gitu. Nah, akhirnya kehidupan kita tidak maju-maju. Nah, maka hari ini adalah satu hari yang tepat, ya momentum yang tepat bahwa Anda sudah 1 per 12. Ya, tanpa sadar kita sudah melewati satu bulan pertama dengan sangat cepat. Saya bahkan masih ingat ya di tanggal 31 Desember itu saya masih bisa lihat pesta kembang api, ya pesta kembang api yang sangat meriah. Ya, itu masih ada dalam pikiran saya, kayaknya masih seperti beberapa hari yang lalu deh. Dan tidak sangka ternyata sekarang sudah mau habis satu bulan berlalu. Ya, oke. Nah, jadi coba Anda cek lagi apa yang Anda ingin dapatkan di tahun 2022 ini, gitu. Ya, oke. Nah, sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan pertama terima kasih kepada KK Indonesia, ya karena dari perusahaan KK Indonesia ini adalah satu perusahaan yang mengubah hidup saya. Jadi perusahaan Bapak Chandra Putra Negara ini adalah betul-betul bisa mengubah dari bukan siapa-siapa bisa menjadi seseorang dari bisnis KK. Ya, jadi kalau misalnya Anda misalnya bilang from zero to hero, ya betul, saya lahir dari bisnis KK. Ya, tadi host kita sudah mengatakan bahwa selama 18 tahun saya mengembangkan bisnis KK. Ya, itu betul sekali. Jadi selama 18 tahun ini saya fokus dalam mengembangkan bisnis KK. Ya, dan sampai hari ini pun juga tetap fokus Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan bisnis KK karena saya tahu bisnis KK akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Ya, bagi banyak orang mereka yang mau berusaha, mereka mau mengatasi keterbatasannya itu. Ya. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan bagikan beberapa tips kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penonton webinar malam perlu tiga unsur. Ya, oke, di mana sukses itu ada perlu 3 kata-kata ini. Ya, silakan Anda bisa catat, ya Anda bisa catat juga, Anda juga boleh tulis di kolom komen, ya. Nah, sukses yang pertama yaitu akan berhubungan dengan mindset Anda. Nah, jadi kalau misalnya Anda hari ini mau sukses, ya, Anda harus memiliki satu mindset yang tepat, mindset yang benar, ya. Oke, nah, jadi sukses itu tidak ada hubungannya hari ini dengan masa lalu Anda, tidak ada hubungannya dengan pendidikan Anda, tidak ada hubungannya dengan kondisi keuangan Anda saat ini, tidak ada hubungannya dengan keluarga Anda saat ini, tidak ada hubungan dengan lingkungan Anda saat ini. Kalau Anda mau berubah, jadi mindset Anda harus tepat. Ya, jadi Anda tahu Bapak Ibu sekalian, saya pertama kali pada waktu bergabung di bisnis ini 18 tahun yang lalu, saya melihat sosok Pak Chandra yang sangat luar biasa. Ya, saya mendengarkan kisah beliau, badai pasti berlalu, di mana beliau bisa bangkit dari keterpurukan, dari utang keluarganya sebesar 500 juta rupiah dan akhirnya bisa dilunasi ya dari bisnis KK Indonesia. Di situ menjadi satu betul-betul inspirasi saya dan saya merasakan bahwa oke, kalau misalnya Pak Chandra bisa, maka saya yakin saya juga pasti bisa dan semua orang pun juga pasti bisa. Ya, dan kalau misalnya Bapak Ibu tahu pada saat itu kondisi saya pun juga sedang terpuruk Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya akhirnya jauh-jauh dipindahkan ke kota Manado karena waktu itu papa saya baru meninggal dan kita memiliki 4 orang bersaudara, jadi kakak adik saya juga harus sekolah juga, ya kakak saya baru masuk kuliah. Akhirnya saya dipindahkan ke Manado.
Ya, saya diajak oleh keluarga dari mama saya, dari om sama tante saya untuk saya pindah ke Manado untuk sekolah di Manado. Kenapa? Karena mama saya tidak bisa membiayai lagi. Ya, karena papa saya meninggal waktu lalu kita juga punya hutang kepada bank, ya hutang usaha kepada bank. Akhirnya makanya saya harus pindah ke kota Manado. Jadi di situ dalam satu kondisi yang betul-betul terpuruk, betul-betul hancur Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi di situ melalui bisnis KK saya menemukan bagaimana caranya bisa bangkit. Bagaimana cara bisa bangkit dan bisa menata hidup kembali. Nah, makanya di sini sangat penting sekali Bapak Ibu ya, harus punya mindset yang tepat. Jadi, hari ini kalau kita mau mencapai satu keberhasilan, satu kesuksesan, itu semua tidak ada hubungannya dengan masa lalu kita. Tidak ada hubungannya dengan kondisi ekonomi kita pada saat ini. Ya, tidak ada hubungannya dengan oh saya ini tidak punya kenalan, ya, saya tidak punya pendidikan yang tinggi, ya, saya tidak punya uang. Ya, kalau Anda katakan itu saya dulu semua tidak punya Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan saya mulai dengan kondisi yang minus. Ya, tapi saya tahu bahwa kalau saya mau berhasil, saya mau sukses, saya harus berubah. Ya, maka satu demi satu saya mulai perbaiki. Salah satunya adalah mindset saya. Ya, Anda tahu nggak Bapak Ibu, apa yang dari dulu saya tanamkan? Ya, dari dulu saya tanamkan satu hal. Ya, saya cuma ngomong satu hal yaitu adalah saya tidak mau hidup susah. Itu aja yang terus ada dalam pikiran saya. Saya pengen supaya saya suatu hari bisa berhasil, bisa bebas waktu, bebas finansial. Saya mau sukses, saya harus berubah. Ya, maka satu demi satu saya mulai perbaiki. Salah satunya adalah mindset saya. Ya, Anda tahu nggak Bapak Ibu, apa yang dari dulu saya tanamkan? Ya, dari dulu saya tanamkan satu hal. Ya, saya cuma ngomong satu hal yaitu adalah saya tidak mau hidup susah. Itu aja yang terus ada dalam pikiran saya. Saya pengen supaya saya suatu hari bisa berhasil, bisa bebas waktu, bebas finansial. Itu yang selalu ada dalam pikiran saya pada waktu pertama kali saya bergabung di bisnis KK. Ya, jujur Bapak Ibu, yang membuat saya tertarik bergabung di bisnis KK itu seperti penjelasan presentasi di bisnis oleh Pak Kres tadi, presentasi bisnis Pak Kres tadi, yaitu adalah bagaimana caranya kita bisa mencapai suatu kebebasan waktu dan finansial. Itu yang betul-betul ada dalam pikiran saya. Dan dalam pikiran saya adalah saya pengen sukses, saya mau berhasil, saya tidak mau lagi hidup susah. Ya, itu cuma saya pesan kepada Anda semua. Ya, jadi kalau misalnya Anda hari ini banyak buang waktu, Anda orang yang mudah putus asa, mudah kecewa, mudah down, begitu Anda ditolak aja menghadapi penolakan Anda langsung mengatakan bahwa bisnis ini tidak cocok, ya Anda coba pikirkan lagi, ya karena kalau Anda tidak sukses, Anda tidak berhasil, hidup akan jauh lebih keras, hidup akan jauh lebih kejam Bapak Ibu sekalian. Ya itulah makanya kenapa Anda harus benar-benar berjuang. Ya pesan saya cuma satu Bapak Ibu, jadi orang susah tidak enak Bapak Ibu, itu yang saya bisa bilang. Karena saya sudah pernah merasakan itu. Dan saya tidak mau teman-teman semua merasakan hal yang sama. Ya, ingat pesan saya. Jadi orang susah tidak enak. Ya, karena saya sudah merasakan itu Bapak Ibu. Saya merasakan itu Bapak Ibu, bisa dibayangkan itu dari kurang lebih dari SMP Bapak Ibu sekalian sampai dengan saya di bangku kuliah. Anda bisa hitung kurang lebih berapa lama? 8 tahun sampai 10 tahun. Makanya kenapa saya betul-betul berjuang di bisnis KK. Dan begitu saya berjuang di bisnis KK pun ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu ada prosesnya juga. Anda tahu Bapak Ibu, saya selama 2 tahun awal itu rasanya seperti mau menangis. Kenapa? Saya punya impian yang begitu besar, tapi kenapa impian saya belum capai-capai? Ya, saya hanya bisa untuk penuhi kebutuhan saya dulu aja. Yaitu impian saya yang besar-besar belum tercapai. Jujur saya baru bisa menikmati apa yang bisa saya nikmati dari bisnis KK itu nanti di tahun keempat, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi yang saya tahu adalah, oke, kalau saya terus lakukan dengan konsisten, ya, saya lakukan dengan terus-menerus, saya pasti juga akan bisa berhasil. Ya, Anda mungkin tahu ceritanya dari Gosali, betul ya? Sekarang semuanya lagi top trending Gosali everyday, betul ya? Anda tahu nggak? Gosali bisa seperti hari ini karena dia konsisten. Betul ya? Dia konsisten selama 5 tahun. Bayangkan setiap hari dia melakukan selfie. Betul ya? Setiap hari dia selfie selama 5 tahun. Berarti kalau Anda hitung, 5 tahun kali 365, itu berarti ada 1825 hari. Ya, 1825 hari, setiap hari dia melakukan selfie. Ya, dan akhirnya dia posting. Ya, makanya kenapa hari ini dia bisa menjadi seorang miliarder. Ya, saya baca ceritanya Gosali sangat luar biasa.